Halo para pecinta sepak bola, VAR, sahabat atau musuh? Bikin gol sah jadi nggak sah? Atau justru bikin keputusan wasit jadi lebih akurat? Yuk, kita bedah habis penggunaan VAR dalam sepak bola. Mari kita bahas tuntas tentang penggunaan VAR Video Assistant Referee dalam sepak bola. Sejarah singkat dan latar belakang. Gagasan untuk menggunakan teknologi video dalam membantu wasit sebenarnya sudah muncul sejak lama. Namun, implementasi yang serius baru mulai digarap pada awal tahun 2010-an. Proyek Refereeing 2.0 yang digagas oleh Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda, KNVB, pada tahun 2010 menjadi cikal bakal pengembangan VAR. VAR pertama kali diuji coba dalam kompetisi resmi pada musim tahun 2012 sampai tahun 2013 di Liga Belanda, Eredivisie. Setelah melalui berbagai uji coba dan penyempurnaan, VAR mulai diadopsi oleh Liga Top Eropa dan turnamen internasional. FIFA secara resmi memperkenalkan VAR pada Piala Dunia 2018 di Rusia, yang dianggap sebagai debut sukses teknologi ini di panggung sepak bola terbesar. Bagaimana VAR bekerja? VAR melibatkan tim yang terdiri dari beberapa asisten wasit video VAR, yang berada di ruang kontrol video, VOR, Video Operation Room, yang biasanya berlokasi di luar stadion. Tim VAR ini memiliki akses ke tayangan ulang dari berbagai sudut kamera beresolusi tinggi yang meliput pertandingan. Mereka terus memantau jalannya pertandingan dan secara proaktif memeriksa potensi clear and obvious errors, kesalahan yang jelas dan nyata, atau serious miss incidents, insiden serius yang terlewatkan, dalam 4 situasi utama. 1. Gol dan tidak gol. VAR meninjau apakah terjadi pelanggaran sebelum gol tercipta, apakah bola sepenuhnya melewati garis gawang, atau apakah ada offside yang mempengaruhi gol. 2. Penalti dan tidak penalti. VAR memeriksa apakah terjadi pelanggaran di dalam kotak penalti yang seharusnya berbuah penalti atau sebaliknya, serta memastikan tidak ada kesalahan dalam pemberian penalti. 3. Kartu merah langsung. VAR meninjau insiden yang berpotensi berujung pada kartu merah langsung, bukan kartu kuning kedua, seperti tackle berbahaya atau tindakan kekerasan. 4. Kesalahan identifikasi pemain. VAR dapat membantu wasit mengidentifikasi pemain yang melakukan pelanggaran, terutama jika terjadi kericuhan atau kebingungan. Proses intervensi VAR. Ada 2 cara utama VAR dapat terlibat. 1. VAR check. Tim VAR secara rutin memantau pertandingan dan akan memberitahu wasit utama jika mereka melihat adanya potensi kesalahan yang jelas dan nyata atau insiden serius yang terlewatkan. Dalam kasus ini, wasit dapat menerima informasi dari VAR dan mengubah keputusannya tanpa harus melihat tayangan ulang sendiri. 2. VAR review. On-field review. OFR. Jika VAR merekomendasikan peninjauan ulang, atau jika wasit sendiri merasa tidak yakin dengan keputusannya, wasit dapat menghentikan pertandingan dan melihat tayangan ulang insiden di monitor yang terletak di sisi lapangan. Referee Review Area (RRA). Setelah melihat tayangan ulang, wasit akan membuat keputusan akhir. Filosofi utama VAR. Filosofi di balik VAR adalah minimum interference, maximum benefit. Intervensi minimum, manfaat maksimum. VAR seharusnya hanya digunakan untuk memperbaiki kesalahan yang jelas dan nyata yang berpotensi mengubah hasil pertandingan. Keputusan di lapangan oleh wasit utama tetap menjadi yang utama kecuali ada kesalahan yang terbukti jelas melalui tayangan ulang video. Keuntungan penggunaan VAR. Meningkatkan akurasi keputusan. VAR membantu mengurangi kesalahan manusia yang dapat terjadi dalam pengambilan keputusan wasit, terutama dalam situasi krusial. Menciptakan keadilan. Dengan adanya VAR, potensi ketidakadilan akibat kesalahan wasit dapat diminimalisir, memberikan kesempatan yang lebih sama bagi kedua tim. Mencegah kecurangan. VAR dapat membantu mendeteksi dan menghukum tindakan curang pemain, seperti diving atau handball yang disengaja. Menjaga integritas pertandingan. Penggunaan teknologi ini berkontribusi pada integritas olahraga dengan memastikan bahwa hasil pertandingan lebih ditentukan oleh jalannya permainan yang sebenarnya. Kerugian dan kontroversi VAR. Memakan waktu. Proses peninjauan VAR dapat memakan waktu, mengganggu alur dan ritme pertandingan, yang terkadang membuat frustrasi pemain dan penonton. Subjektivitas interpretasi. Meskipun tujuannya adalah objektivitas, interpretasi tayangan ulang video oleh tim VAR dan wasit tetap dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan kontroversi. Konsistensi penerapan. Kurangnya konsistensi dalam penerapan VAR di berbagai liga dan turnamen sering menjadi sumber kritik. Apa yang dianggap sebagai kesalahan yang jelas dan nyata bisa berbeda-beda. Mengurangi spontanitas. Beberapa penggemar merasa bahwa VAR mengurangi spontanitas dan emosi dalam sepak bola karena gol atau keputusan penting bisa ditunda atau dibatalkan setelah peninjauan. Kesalahan teknis. Meskipun jarang, kesalahan teknis dalam sistem VAR juga dapat terjadi dan mempengaruhi keputusan. Evolusi dan masa depan VAR. VAR terus mengalami evolusi sejak diperkenalkan.
Ada upaya untuk mempercepat proses peninjauan, meningkatkan komunikasi antara wasit di lapangan dan tim VAR, serta memberikan informasi yang lebih jelas kepada penonton di stadion dan di rumah. Masa depan VAR kemungkinan akan melibatkan teknologi yang lebih canggih, seperti kecerdasan buatan (AI) untuk membantu dalam analisis insiden, serta sistem yang lebih terintegrasi untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi pengambilan keputusan. Kesimpulan, VAR telah membawa perubahan signifikan dalam sepak bola modern. Meskipun memiliki banyak manfaat dalam meningkatkan akurasi dan keadilan, implementasinya tidak lepas dari tantangan dan kontroversi. Perdebatan mengenai bagaimana VAR seharusnya digunakan dan bagaimana meminimalkan dampaknya terhadap alur permainan kemungkinan akan terus berlanjut seiring dengan perkembangan teknologi ini. Namun, secara keseluruhan, VAR bertujuan untuk memberikan keadilan yang lebih besar dalam olahraga yang sangat dicintai di seluruh dunia ini.